muncul juga dari program dari pemerintah. Dalam konteks ini adalah Kodim sebagai pionir. Alangkah indahnya negara gotong royong. Semua bekerja dan semuanya untuk semuanya. Man behind the gun. Yes. Itu harus tetap dipegang ya. Iya. Penembak itu, kalau marketingnya biasa tuh kan kayak shotgun lah gitu, nyebar gitu ya. Tapi kan kalau kayak laser targeting itu kan kayak sniper. Fokus ya. Fokus gitu. Ya. Sobat Perjuangan dimanapun berada, selamat datang di talk show Megawati Fellowship Program. Hari ini telah ada bersama kami berdua, saya Kanti Weyanis dan Profesor Alex Seran, dua peneliti muda Indonesia kita. Ada Mas Diasma Sandi Swandaru, S3 UGM, dan juga Mas M. Rizky Pribadi, S3 Universitas Kristen Satya Wacana. Dan mereka berdua masing-masing telah melakukan suatu riset dan masih berproses. Kalau Mas Diasma ini judul risetnya Transformasi Pemahaman Nilai Gotong Royong dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 untuk Membangun Ketahanan Masyarakat dengan Studi di Kampung Pancasila Kota Yogyakarta. Sementara Mas M. Rizky Pribadi ini judul risetnya Meningkatkan Efektivitas Pemasaran Politik secara Digital Partai PDI Perjuangan menggunakan pendekatan kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ngobrol-ngobrol dan diskusi, kita salam perjuangan dulu. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke. Jadi pada hari ini kita akan ngobrol dengan dua peneliti kita ini. Kita akan menanyakan apa sih yang diteliti, lalu kenapa meneliti topik tersebut, dan juga apa pendapat mereka berdua mengenai riset dari bantuan riset dari Megawati Fellowship Program PDI Perjuangan ini. Nah, langsung saja untuk pertanyaan pertama saya serahkan kepada Profesor Alex Seran. Baik, terima kasih Mbak Kanti. Ini dua peneliti muda yang sangat prospektif untuk mempengaruhi kaum muda berikutnya melakukan hal yang sama demi pengembangan demokrasi di Indonesia. Mas Diasma, Ya, Prof. Judul disertasi Anda ini sangat menarik karena berbicara tentang transformasi pemahaman nilai gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk membangun ketahanan masyarakat. Jadi nilai gotong royong itu diperlukan untuk membangun ketahanan masyarakat. Apa yang Mas Diasma pahami sebagai nilai gotong royong dalam Pancasila yang bisa dipergunakan untuk mendorong masyarakat bekerja sama menghadapi masa-masa sulit seperti COVID-19? Yang pertama, saya pribadi mengenal kata gotong royong itu ketika membaca pidato lahirnya Pancasila. Di sana Insinyur Soekarno memaparkan filosofi Konslah yang kemudian kita sebut Pancasila. Beliau menawarkan, jika Anda tidak sepakat dengan Pancasila, Sepras menjadi 3 yang disebut Trisila. Jika saudara tidak sepakat dengan Trisila, Sepras menjadi Ekasila yang kemudian disebut sebagai gotong royong. Alangkah indahnya negara gotong royong. Semua bekerja dan semuanya untuk semuanya. Dari konteks ini, kemudian saya tertarik bahwa gotong royong itu adalah sebagai sebuah nilai yang hidup di masyarakat, kemudian diabstraksikan oleh Insinyur Soekarno untuk agar nanti ke depan dalam membangun negara ini adalah gotong royong itu menjadi value atau nilai di dalam mengatasi persoalan-persoalan di Republik. Ini gagasan pada waktu dan inilah yang membuat saya tertarik nilai ini kan sudah ada di masyarakat, dan ketika saya setiap harinya kan di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada,
saya hampir setiap hari saya ceramah tentang Pancasila di desa-desa dan seterusnya. Nah, setiap saya bicara Pancasila, masyarakat itu selalu berceletuk, Prof. Ini gotong royong kok hilang ya? Gotong royong kok berkurang ya? Ya, itu hampir saya bekerja di bidang Pancasila lebih dari hampir 20 tahun. Ya, jadi sepanjang itu saya mendengar kata-kata yang sama. Kemudian insting saya bertanya, apakah benar gotong royong itu hilang? Kan sebagai peneliti harus mempertanyakan. Atau jangan-jangan itu sebagai nilai tetap, tapi sebagai sebuah mungkin berubah bentuknya. Ya, dan inilah yang menyebabkan saya semakin ingin menggali apakah benar ini benar-benar hilang, berkurang ataupun seperti apa? Ya, Mas Diasma, tadi Anda berbicara tentang Pancasila, iya, lalu menjadi Trisila, iya, lalu menjadi Ekasila, iya, kemudian menjadi gotong royong. Jadi Iya. gotong royong itu sebenarnya pemadatan dari 5 sila itu. iya, Dalam wujudnya itu sebagai upaya bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membina persatuan untuk menghadapi situasi sulit Iya. apapun. ya. Dan Bung Karno jauh sebelum COVID-19 Iya. sudah mengingatkan bahwa kalau Iya. dengan itu kita bisa mengatasi. Bisa, betul. Nah, gimana kira-kira ketika kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 itu, ini gotong royong ini kelihatan di masyarakat. Iya. Menurut Mas Diasma? Ini kan masih hipotesis ya, Prof ya. Kita belum menyampaikan sebuah keputusan. Kita melihat bahwa COVID itu gotong royong yang diimajinkan masyarakat pemahamannya adalah ketemuan fisik. Ya. Orang ketemu orang, semua kerjakan bersama. Tetapi dengan adanya PSBB, orang kan nggak bisa berinteraksi. Nggak bisa berinteraksi. Gimana mau berinteraksi wong nanti pasti ketularan. Nah, dari sini orang-orang ini pada berani untuk tetap saling membantu yang lainnya. Nah, ini kan semangat. Memang wujudnya sekarang itu sudah berubah, tapi ada kondisi yang membuat mereka ada nilai yang menggerakkan saya ingin membantu orang lain. Dan mereka berani mati untuk membantu orang lain, mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan orang, entah itu soal makanan, entah itu pada waktu mencari pemakaman dan seterusnya. Ya, Mas Diasma, ini apa yang Anda bicarakan itu dekat dengan apa yang dibicarakan oleh Mas Rizky ya. Iya. Gotong royong, Mas Rizky berbicara tentang efektivitas pemasaran politik melalui media digital. Dan saya kira gotong royong itu sebagai cita-cita yang diinginkan untuk mengatasi situasi sulit. Nah, bagaimana media digital itu membantu untuk merealisasikan apa yang disebut Mas Diasma tadi sebagai gotong royong, cara bagaimana kita keluar dari kesulitan. Mungkin Mas. Oke. Jadi gini, kita kalau lihat sekarang demografi masyarakat itu kan ada dari baby boomer, milenial, XZ sampai gitu ya, Prof ya gitu ya. Udah alpha ya. Iya gitu. Nah, yang dari milenial ke bawah ini kan semuanya mainnya di media sosial semua gitu kan ya. Nah, bagaimana menginfluence banyak masyarakat tuh paling mudah dari mana? Dari media sosial itu. Ya. Nah, dengan semuanya mendorong, memotivasi, ngasih inspirasi, ada informasi penting semuanya langsung di situ cepat. Nah, itu kan begitu cepatnya masyarakat tergerak gitu, seperti itu. Saya ingat di Sumatera Selatan. Karena saya dari Sumatera Selatan waktu COVID itu, kita gotong royong Mas ngerjain COVID itu. Jadi kebetulan perguruan tinggi saya itu, tempat saya kerja itu base-nya IT. Kita buat aplikasi namanya vaksin COVID online gitu. Dan itu dalam satu hari itu kita kerjasama dengan dinas, dengan OJK dan kesehatan, menyelesaikan bisa ribuan orang divaksin gitu. Dengan tertib semua. Kita gotong royong bareng-bareng di situ. Dan informasinya kita sebarkan lewat
Media sosial, masyarakat cepat dapat infonya. Jadi kita nggak ada pilih-pilih orang ini, semuanya kita sebar semua. Korok-keroyokan ngerjain. Iya. Akhirnya di Sumatera Selatan tuh bisa cepat semuanya. Di Palembang itu cepat tercover orang yang di vaksin COVID pada saat itu. Gitu. Karena dibantu oleh Rati tadi ya. Iya, karena kita kerja sama bareng-bareng ngerjain itu. Mas Rizky, masuk ke topik riset Anda nih. Mengapa Anda menilai AI bisa menjadi sarana yang efektif untuk memasarkan PDI Perjuangan, atau saya lebih suka menyebutnya mengkampanyekan PDI campaign ya. Perjuangan? Iya. Ada contoh yang bisa disebutkan mungkin? Mungkin saya agak mundur dikit kenapa saya mau ngambil topik ini ya Mbak Antia. Jadi saya melihat kan PDI Perjuangan ini partai pemenang pemilu di 5 tahun yang lalu. Tapi saya lihat loh, kok media sosialnya itu peringkat ke-6 kalau nggak salah dibanding partai-partai yang lain gitu. What's wrong? Itu nggak paralel dong. Iya kan gitu kan. Sementara kan kita lihat di tadi kan sekarang itu medan perangnya itu rata-rata di media sosial gitu, karena yang milenial ke bawah itu mainnya di situ semua gitu. Nah saya berpikir gini, jangan sampai pemilu 2024 ini kayak jadi sunsetnya PDI. Paham kan sunset? 2029 atau pilkada? Iya, yang ini Karena ini pilkada. Iya, ini jadi sunset. Sunset tuh indah, tapi itu tenggelam. Gitu. Karena kebanyakan pemilih PDI itu kan baby boomer. Karena yang di milenial ini, yang media sosial ini kan nggak kesentuh gitu. Karena banyak fokusnya di lapangan, militan kan. PDI terkenal kan militan ya kan gitu. Nah, seperti itu. Akhirnya saya lihat, karena bidang saya di AI, jadi saya membuat AI-nya ini, saya ngambil data ribuan postingan Instagram dari berbagai partai, saya tarik, kemudian intinya saya pelajarin dengan AI, dia mengolah datanya, saya mengambil pola-pola dari partai ini polanya seperti apa, ini saya pelajarin, oh ini yang menyebabkan ternyata kenapa PDI itu bisa ini, ada perbedaannya. Nggak mungkin saya buka sini kan, sayang kan dibuka, nanti dilihat yang lain gitu, di laporan itu kelihatan. Nah, dengan kita mengetahui topik-topik apa yang di partai lain lakukan sehingga dia efektivitas, itu kita bisa modifikasi nanti di PD Perjuangan untuk diadaptasi. Gitu. Goalnya segitu. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Karena kita ngambil datanya banyak sekali dari partai lain, saya ambil gitu kan. Iya. Ya, kendati demikian, media digital yang tadi Mas Rizky sebut sebagai artificial intelligence, ini ada unsur artifisialnya ya. Jadi bagaimana kita mengkampanyekan gotong royong sebagai prinsip pembentukan karakter dengan menggunakan media yang sifatnya artifisial. Jadi begitu banyak berita berhamburan di mana-mana, tapi itu adalah hasil dari sebuah penggunaan media atau sarana atau alat yang direkayasa untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Apakah ini tidak melemahkan misalnya penggunaan AI untuk mengkampanyekan, katakan apa yang dikerjakan oleh PDI Perjuangan? AI itu jangan dijadikan produk akhir, Prof. Tetap ada peran manusia untuk memvalidasi dan verifikasinya. Nah, makanya dalam bagian penelitian saya itu untuk datanya tetap harus ada verifikasi dan validasi dari manusia gitu. Karena nggak mungkin kita full serahkan 100%. Jadi kan gini, konsep kecerdasan buatan tuh adalah kita men-training si mesin ini, si komputer ya, sebenarnya mesin gitu, dari knowledge yang ada dari manusia, kita trainingkan ke dia. Nah nanti dari dia itulah nanti hasil trainingnya menjadi model. Nah model itu kan akan diukur berapa nilai akurasinya. Nggak mungkin 100% akurasinya. Makanya saya tetap perlu manusia tadi seperti itu. Jadi prinsip man behind the gun, yes, itu harus tetap dipegang ya. Iya. Kendati demikian, artificial intelligence akan mendatangkan hasil dalam arti pemirsanya banyak. Dan kalau pemirsa banyak itu akan menentukan juga jumlah yang masuk di saku. Itu apapun artifisial dengan harapan bahwa itu dikontrol sehingga melalui verifikasi dan seterusnya untuk memurnikan message yang akan disampaikan, itu tetap ada kemungkinan untuk itu terabaikan. Okay. Kira-kira gimana pendapat? Jadi gini,
Kalau kita bicara konsep digital marketing ya, tentang kaitan sini, ini kan digital marketing ini kan agak unik dibanding dengan marketing yang konvensional. Karena kalau digital marketing itu sifatnya laser targeting. Jadi kalau kita kayak penembak itu, kalau marketing yang biasa itu kan kayak shotgun lah gitu, nyebar gitu ya. Tapi kan kalau kayak laser targeting itu kan kayak sniper. Fokus gitu. Nah gitu. Kita kan kita pelajarin kan. Kita maunya di mana nih target kita? Kita buat konten tentang olahraga. Gak mungkin kita sebarkan campaign terkait olahraga PDI Perjuangan tuh ke seluruh orang yang hobi makan. Orang yang enggak. Tapi kita bisa setting itu ke yang targetnya tuh yang interestnya tuh di olahraga saja gitu. Usianya bisa dikunci. Usianya pemilih gitu kan 17 sampai 24. Gitu bisa diatur semua kan. Nah, akibatnya Pak, tadi bisa kita bisa menekan cost campaign tadi. Nah, kalau kita bicara marketing funnel itu kan dari sebelum orang memutuskan beli itu kan ada fase awareness. Habis itu dia cari tahu dia penasaran. Nah, penasaran dia akhirnya baru memutuskan untuk membeli gitu. Syukur-syukur habis itu dia retention, dia nawarin kawannya, pilih belilah gitu. Harapan kan seperti itu. Jadi begitu dia tahu, iya dia PDI ya, dia misalnya lihat di Instagram gitu kan ya. Ketok tular istilahnya ya. Sekali dia lihat, 2 kali, penasaran lah aku mau lihat apa sih PDI, dia masuk ke halaman ya PDI. Oh keren-keren ya kegiatan PDI ini ya. Akhirnya dicari tahu lebih dalam lagi. Wah keren ya, lihat pidato Bu Mega dan sebagainya. Akhirnya memutuskan, aku milih PDI lah. Akhirnya kawan, coba baca nih, keren ternyata. PDI ini keren ternyata lah isinya gitu ya. Itu kan kita harapin kan. Makanya sekarang tuh harusnya sih digital marketing itu powerful sekali untuk ini. Nah, saya ingin masuk ke Mas Dias Malagi nih ya, karena menarik sekali studinya di Kampung Pancasila Kota Yogyakarta gitu. Dan ini sebenarnya di mana sih yang disebut Kampung Pancasila Kota Jogja? Soalnya saya sering sekali ke Yogyakarta tapi belum pernah berkunjung ke Kampung Pancasila dan kriteria apa gitu sebuah kampung ini bisa masuk sebagai disebut sebagai Kampung Pancasila gitu. Ya, dalam pemilihan awal, kenapa saya memilih Kampung Pancasila itu? Yang jelas itu basisnya aktivitas yang pertama. Ya, jadi ada sekelompok masyarakat satu kampung yang menggerakkan untuk satu sama lain untuk saling peduli, saling kerjasama, bahkan ibu-ibu dalam setiap momen acara PKK misalkan ya, mereka itu juga menyanyikan Indonesia Raya ya, sampai Pancasila dan seterusnya. Dan aktivitasnya itu hidup hingga hari ini. Dan itu saya menyaksikan sejak 2011 dideklarasikan. Artinya ini kampung yang berdiri karena partisipasi masyarakat. Oke. Dan kemudian seiring kemudian muncul juga dari program dari pemerintah. Dalam konteks ini adalah Kodim sebagai pionir. Nah, mereka itu menginisiasi lahirnya kampung-kampung Pancasila di beberapa titik. Nah, dari sini kan indikatornya yang biasanya mereka melihat di sini ada keberagaman. Ya, maksudnya ada masjid, ada kuil, ada apa dan seterusnya. Jadi terlihat termasuk struktur penduduknya, dan itu yang menjadi salah satu indikator kenapa itu disebut sebagai Pancasila. Itu yang versi dari pemerintah lah dalam konteks ini ya. Nah, dari sinilah kita akan melihat bagaimana masyarakat yang kampung ini yang tumbuh secara partisipatif dan yang tumbuh dari top down. Nah, ini kan menarik bagi saya untuk saya teliti ya. Bagaimana aktivitasnya ini? Apa sih? Apakah Tapi itu? lokasinya itu di mana? Ada di berapa? Kota Yogyakarta. Ya, di Kota Yogyakarta itu kan itu ada sekitar kelurahan-kelurahan, tidak semua kelurahan yang mendapat label ya, yang dapat label kampanye. Itu mereka juga melakukan pemilihan-pemilihan. Ya, pemilihan-pemilihan, dan itu ya mereka punya satu instrumen sendiri untuk kenapa itu disebut sebagai Kampung Pancasila. Berarti terdaftar gitu ya, Mas? Ya, kalau dibilang terdaftar itu ya itu secara natural saja. Iya, hanya boleh dikatakan apa ya? De jure.
Apa? De jure pada fakta. ya, ya itu fakta realitas lah ya. Dasar hukumnya ya mungkin yang punya ya apa kalau pemerintah ya pasti mereka punya argumen ya, dan yang masyarakat ya tumbuh dengan sendirinya. Jadi Mas Diasma lihat ini Kampung Pancasila itu kan sebenarnya mau menonjolkan apa yang akan yang dikerjakan dengan semangat gotong royong itu tadi kan. Iya betul. Nah, gotong royong ini yang dibicarakan oleh Mas Diasma ini kan menjadi pemadatan makna dari 5 sila itu kan. Iya, intisari ya. 5 jadi 3, 3 jadi 1. Ya kan? Lalu Mas berbicara tentang transformasi nilai gotong royong. Transformasi itu berarti kalau dalam istilah tertentu kita harus hijrah dari makna yang kini ke makna yang lebih kuat, lebih berkualitas untuk mengerjakan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kira-kira apa? Harus ada transformasi. Iya. Jadi kan ini nanti bisa ketemu nanti bagaimana masyarakat melihat Pancasila sebelum Covid itu seperti apa, dan saat Covid seperti apa, dan nanti setelah Covid dan nanti akan ketemu nih Prof, ya kan? Mungkin ada sebuah transformasi ini, dan ini saya belum bisa membuat keputusan ya karena ini kan masih taraf penelitian, dan inilah nanti yang akan kita gali di mana sih perubahannya, dalam apakah perubahannya bentuk atau bentuknya apa ya, saya masih belum bisa menyimpulkan sesuatu ya. Tapi ini kan harus berbasis dari pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Jadi gotong royong itu bukan hanya teks, yang harus dipahami secara harafiah, tetapi itu adalah semangat yang mendorong kebaruan terus menerus, bahwa gotong royong itu dalam konteks itu harus dipahami sesuai dengan situasi yang berkembang. Apalagi di kota ini, Prof. Di kota kan masyarakatnya individual. Pasti berbeda toh antara masyarakat di kota dengan masyarakat yang di desa ya, yang basisnya pertanian. Nah, ini pasti ada sesuatu hal yang menarik saat kota yang basisnya lebih pragmatis, individualis, tapi nilainya itu bagaimana nanti mereka menerapkan itu ataupun memaknainya di dalam konteks gotong royong. Nah, saya ke Mas Rizky ya. Mas Rizky kan di dalam proposalnya itu kan menyebutkan bahwa yang tadi juga udah disebutkan bahwa PDI Perjuangan secara fakta memang pemenang pemilu kan, tapi followernya di media sosial tuh tidak sebanyak partai-partai lain yang di bawahnya nih. Makanya saya mau balik nih pertanyaannya, kenapa seperti itu ya, partai yang secara di media sosial seperti banyak pengikutnya, tetapi ternyata di grassroots tidak mendapatkan suara yang tinggi. Gitu saya balik nih pertanyaannya. Saya kan di Sumatera Selatan. Kalau buat partai kan sebenarnya lebih penting elektoralnya. Elektoralnya mau sedikit iklannya, tapi yang penting yang nyoblos banyak. Gitu. Tapi kan lihat tadi kan, yang milihnya tuh banyak baby boomer mungkin sekarang yang dibanding itu kan. Jadi saya di Sumatera Selatan. Jadi ada kegiatan. Berapa orang yang punya Facebook di sini? Dari yang ini ya, kader-kader yang semua hampir semua angkat tangan Facebook. Berapa yang punya Instagram? 1/4 nggak nyampe yang angkat tangan. TikTok nggak ada sama sekali yang angkat tangan. Waktu itu saya pas ke sana. Saya juga nggak punya loh. Aku juga nggak punya loh. Bener kan? Gitu kan. Udah lelah dulu. Nah, gitu. Terlalu banyak sosial media ini. Iya, sebentar kan anak-anak tuh mainnya di situ semua. Nah, akhirnya itu tadi yang menyebabkan dikit. Nah, gimana sih sekarang ini? Percuma kan udah tahu strategi, tapi kalau nggak dikerjain, nggak juga jalan gitu kan. Nah, kebetulan saya dengan Bang Giri Ketua DPD Sumatera Selatan, PDI Sumatera Selatan, kita mau buat kayak lagi proses perancangan kayak Sinta. Nah, tapi Sinta versi Sinta Ridwan ya. Bukan, Oh, Sinta indeks yang dikti. Oh. Ya, Prof, Alex ya. Portal. Iya, untuk pemeringkatan, penilaian kinerja. Jadi tapi kita di lingkupnya Sumatera Selatan, jadi kita akan kan sebenarnya kadernya PDI Perjuangan itu kan kegiatannya tuh intens sekali tuh.
Kalau yang partai lain tuh saya lihat tuh kadang-kadang ya menjelang pemilu baru aktif. Tapi kan kalau PD Perjuangan ini jauh-jauh hari itu terus kegiatan. Cuman kegiatan itu kan tidak terdokumentasi, tidak terpublikasi dengan baik di media online atau sosial media. Jadi kita buatlah platform pemeringkatan ini. Jadi setiap kader itu nanti akan ke setiap kegiatannya tuh dia posting, dia up di situ, dia laporkan di indeks itu, tapi dia harus posting gitu kan. Nanti ada skornya setiap kegiatan. Nanti di akhir tahun akan diadakanlah pemilihan kader terbaik. Jadi orang kader-kader PD mau nggak mau itu harus rajin posting biar dapat skor gitu. Kayak kita di Sinta lah Prof ya gitu kan. Mau nggak mau kan publis jurnal, publis di sini, biar Sinta skornya tinggi gitu. Ya, ini ada satu lagi yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Artificial intelligence itu kan sarana ya. Ya. Pesan yang mau disampaikan melalui media itu adalah gotong royong. Ya. Dan ini yang harus dikembangkan di PDI Perjuangan. Ya. Persoalannya tadi kan tidak semua orang, apalagi di PDI Perjuangan ini kan generasi baby boomers masih yang mendominasi ya. Betul. Oleh karena itu, bagaimana kita berusaha untuk memaksimalkan artificial intelligence sebagai sarana dengan catatan man behind the gun itu adalah hal yang harus diperhatikan. Sehingga nilai gotong royong itu tetap menjadi pesan yang bisa disampaikan. Nah, ini saya ingat satu tokoh namanya Jürgen Habermas. Ini kalian ngomong tentang model-model komunikasi bagaimana. Jürgen Habermas itu mengatakan begini. Kendati artificial intelligence diterima dengan berbagai macam penilaian yang berbeda. Bahkan sebagian generasi tua itu memandang itu negatif. Namun sarana yang sekarang ini katakan menjadi umum di mana-mana itu harus dipergunakan. Karena itu media digital itu kalau tidak dipergunakan bukan saja bodoh, tetapi dia mengatakan tidak bermoral. Jadi teknologi bagaimanapun harus dipergunakan. Nah, bagaimana untuk menghindari kekurangan-kekurangan dari misalnya orang menggunakan teknologi itu dengan cara untuk memperbesar misalnya elektabilitas. Dengan demikian dia memperoleh suara banyak dengan menampilkan dalam kesan TikTok bahwa dukungannya banyak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya itu tadi peningkatan kualitas dari masyarakat, terutama kita dari partai itu menjadi penting untuk mengontrol bagaimana media dipergunakan secara cerdas. Mungkin sebelum dijawab saya tambahin sedikit mungkin yang lebih sederhananya supaya tidak ada deepfake itu. Karena kan AI juga sekarang permasalahannya banyak sekali deepfake ya. Bukan udah suara lagi atau tapi video pun udah bisa ditampilkan persis seperti tokoh tertentu begitu. Ya itu sih balik-balik lagi kita berikan pengarahan dulu dari pusatnya bagaimana etik penggunaan AI dulu gitu kan. Tentu kan sebelum kita ada di tahapan pelaksanaan itu kebijakannya dulu. Jadi dari PP silakan buat kebijakan dulu mengenai etik menggunakan artificial intelligence AI dalam kegiatan campaign dan sebagainya. Nanti dari etik dari kebijakan baru turun mungkin nanti prosedur pelaksanaan dan lain-lain. Yang pasti etiknya perlu diatur gitu. Ya kita kalau bicara etik AI sih di negara ini aja belum diatur. Iya benar gitu kan. Seperti itu. Jadi makanya dari negaranya dulu ngatur bagaimana penggunaan etik AI ini. Panjang ya. Panjang. Ngomong etika ini. Berat ini. Gak enak banget pas pemilu. Iya. Baik Sobat Perjuangan, seru sekali tadi perbincangan kita dengan kedua peneliti muda kita, M. Rizky Pribadi, Mas Diasma Sandi Swandaru. Dan mudah-mudahan Sobat Perjuangan semakin tertarik dengan isu-isu akademis ya. Dan juga nanti di masa depan semoga tertarik untuk mengikuti Megawati Fellowship Program. Semoga diadakan terus.
Dari saya, Kanti Weyanis, mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Mas Diasma Sandi Swandaru dan Mas M. Rizky Pribadi, dan juga kepada Profesor Alex Seran. Kita sekali lagi salam perjuangan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!